Nah, ibu sekalian, sesi berikutnya setelah kita termotivasi dengan meluruskan niat dan hadirkan ya Pak Bu ya, motivasi-motivasi itu tersebut ya. Males ke Masjidil Haram jauh 2 kilo, naik bisnya, bis selawatnya lama harus berdiri lagi. Hadirkan motivasi. 100.000 jalan. Itu. Hadirkan motivasi. Ya, hadirkan motivasi. Nah, berikut ini buat sekalian, kita toharoh dalam perjalanan ibadah haji. Nah, ini saya khususkan untuk ibu bapak yang akan berangkat haji. Ya, apa saja sih mandi apa saja yang ibu bapak akan lakukan. Kemudian kita bahas wudhu dan juga tayamum. Tapi ada beberapa catatan ibu bapak sekalian. Kami menyampaikan hal ini tidak mengikat dengan satu mazhab saja. Ya. Jadi ibu bapak mungkin berbeda ya. Mungkin pemahamannya ada yang bermazhab Imam Maliki, ada yang bermazhab Imam Hambali, ada yang bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Ada lagi apa? Ada bermazhab Imam Hanafi. Ketika ibu bapak ke Turki, maka siap-siap ya akan bertemu dengan jamaah masyarakatnya bermazhab Imam Hanafi. Salat subuhnya agak siang ya. Nah, ketika ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi salat subuh. Saya sudah yang mengimamin salat subuhnya. Bapak Ibu mungkin pemahamannya berkunut. Ternyata di sana salat subuhnya tidak pakai kunut. Kemudian berpikir, sedang sholat lagi berpikirnya. Ternyata ada Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Wah, ini sholatnya hati-hati tuh. Nah, kerajaan Saudi Arabia ya bermazhab Imam Ahmad bin Hambali. Tetapi jangan cekcok ribut ya, apalagi berantem, berbuat jidal. Nah, jidal itu salah satu larangan dalam ihram. Parasea kalau bahasa Sundanya. Berantem. Mana dalilnya? Itu kenapa curug ketika tahiyat digerak-gerakin? Ini yang sahih, ini yang sahih. Berantem sambil tampar. Aduh. Nah, kenadam tuh harus nyembelih kambing ketika berihram. Damai-damai saja walaupun berbeda pemahaman sesuai dengan keilmuannya. Kenapa? Imam Ahmad bin Hambal adalah muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i adalah gurunya Imam Ahmad. Terus dan tidak ada cekcok, tidak ada ribut. Nah, makanya sekalian sebagai catatan ketika kami sampaikan bab toharo dan sholat ini tidak mengikat ke satu mazhab. Silakan ibu bapak sesuai dengan ilmu yang dipahaminya. Ini hanya sebagai materi yang kami sampaikan sebagai wacana saja. Dan ini mungkin yang sering sesuai dengan pengalaman. Sesuai dengan pengalaman mana sih yang memudahkan. Tetapi tidak dimudah-mudahkan. Ya, carilah yang memudahkan. Cari yang memudahkan tetapi tidak dimudah-mudahkan. Harus sesuai dengan dalilnya dari Al-Quran dan juga di sunnah. Nah, mungkin kami tidak akan sampaikan dalil-dalilnya terperinci. Itu lama ngajinya ya. Makanya kami sampaikan PowerPoint. Jadi poin-poinnya saja ya. Karena terbatas. Nah, jadi mohon maaf bila ada perbedaan pandangan atau pemahaman. Silakan nanti kembali lagi kepada pemahaman ibu bapak sekalian ya ilmunya. Makanya manasik di DT ini di Darut Tauhid di KBIHU tidak cukup. Ibu bapak silakan belajar lagi ke guru ngajinya, ke ustadznya, membaca lagi kitab-kitabnya, kitab kuning, kitab putih, silakan. Yang terpenting ada keterangannya sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah haji kita. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Nah, kita latihan manasik haji ini ya Allah berikhtiar, berusaha untuk menyempurnakan. Sempurna dalam niatnya karena Allah, sempurna dalam manasiknya. Apa itu manasik? Tata cara. Manasik haji berarti tata cara mengerjakan ibadah haji. Jadi ini namanya pelatihan manasik haji. Nah,
Ketika kami sampaikan, ayo ibu sesuaikan manasik hajinya. Bukan di sini. Manasik itu adalah tata cara ya ibadah haji. Nah maka kami berikan judul Toharo dalam perjalanan ibadah haji. Jadi ini bersuci untuk kita semua yang akan berangkat ibadah haji. Nah ibu yang baik. Oke. Nah itu. Oh ininya. Lupa. Dia lihatnya. Ah ini dia. Ini di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, MCK, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, yang bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia Allah hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Jadi sekalian, bumi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan untuk beribadah, untuk tempat sholat kita, dan untuk bersuci kita. Tidak ada air, pakai air kopi. Ada air bersih pakai air kopi. Kita berubah wajah ya. Nah makanya sekalian ini kita harus ibu bapak pahami hal ini. Ya, gak ada air nih, kumaha nih, gak ada. Tiba-tiba di Eropa gak ada air. Nah, tiba-tiba di pesawat gak ada air, terbatas airnya. Lagi di pesawat nih, tapi ada air hujan. Nah silakan. Nah gimana caranya? Kan repot ya. Dewa sekalian, maka kita akan pelajari bab mandi, wudu, tayamum. Karena ini tidak terlepas dari ibadahnya ibu bapak terutama haji. Karena dalam keadaan safar, ya musafir. Sedang safar dalam perjalanan. Nah yang baik, ada macam-macam mandi bagi jamaah haji. Ibu bapak mungkin ya sebagian akan melakukan mandi yang diwajibkan. Tetapi kalau mandi yang disunahkan itu rata-rata akan melakukannya. Tapi mandi yang diwajibkan ini mungkin tidak akan semuanya, hanya beberapa saja. Atau bisa jadi semuanya, tergantung situasi dan kondisi Bapak Ibu sekalian. Apa saja? Nah, satu ini untuk laki-laki dan wanita. Bertemunya dua khitan. Ini yang mewajibkan mandi alias mandi junub. Angkat tangan yang berangkatnya suami istri. Suami istri ini dapat dipastikan. Angkat tangannya cukup ya. Belum. Siap-siap suami istri akan melakukan hal ibadah ini. Ini harus disampaikan ya, bukan saya porno ya. Tapi nah memang ibadah, hidup kita itu ibadah. Dari bangun tidur sampai tidur kembali itu ibadah. Termasuk pacaran sama pasangan itu ibadah ya. Sering-seringlah membelai istri Pak, karena itu ibadah. Sering-seringlah memberi uang belanja ke istri, karena itu kewajiban. Nah, bagi suami istri ini bisa mandi wajib. Ya, kalau berhubungan badan. Saya sampaikan ya. Tapi ada persyaratan. Satu, ya, ada pasangannya yang sah menurut agama, sah menurut negara. Ya, harus sah melakukan hubungannya. Yang kedua, harus ada tempatnya. Kenapa? Karena di Madinah ibu-ibu akan disatukan dengan sekamar dengan ibu-ibu lagi. Betul Pak Haji ya? Pak Jadi ya? Gitu ya? Nah,
Bawa apa? Dan bawa apa lagi? Akan terpisah suami istri itu. Jadi harus ada tempatnya. Gak kuat, carilah tempat sendiri. Di mana? Silakan cari hotel yang kosong. Atau nanti didampingi sama petugas tim KBH yang ditugaskan nanti mendampingi bawa sekalian. Kosongkan satu kamar. Pak Kepala Kloter, kosongan satu kamar. Berapa orang satu kloter? 400 orang. Waduh, satu hari ini kosongkan. Durasinya berapa menit? Nah itu diatur. Serius Pak, ini saya sampaikan. Bukan jorok, emang saya sampaikan ya. Itu pikiran yang kemana wae. Pikiran kita fokus kepada pemilu. Ibadah haji. Ya, ibadah haji. Pada manasik haji ini. Satu, ada pasangannya yang sah menurut agama dan sah menurut negara. Kedua, ada tempatnya. Yang ketiga, melakukannya bukan pada saat ihram. Kenapa? Kalau ibu bapak pasangan suami istri melakukan hal ini di saat ihram, satu, hajinya tidak sah. Dua, harus menyelesaikan manasik hajinya, ya, tahlul dan sebagainya. Yang ketiga, harus membayar dam dengan menyembelih seekor onta. Berapa harga onta? Yang terbaik itu bisa ratusan juta. Jadi ingatlah onta ya. Nah itu tiga syaratnya ya. Satu, harus dengan pasangannya kalau mau melakukan hubungan. Dua, ada tempatnya. Jangan ini ya. Jangan hati-hati di sana. Kemudian di luar waktu ihram. Paham? Oke. Berarti sebelum berihram silakan. Sesudah umroh, sebelum umroh silakan. Sebelum haji halal ya. Pas umroh, pas haji haram. Selesai umroh, sehabis tahalul halal. Selesai tawaf ifadah halal. Sebelumnya haram. Ya, ibu sekalian nanti dipelajari ya. Jadi sebelum dan sesudah ibadah haji itu boleh melakukan hubungan suami istri. Asal itu 3 syaratnya. Paham? Apalagi kalau ada program apa? Mencetak anak. Nah, gak mungkin kita bisa mencetak anak ya. Menggambar anak aja susah. Apalagi bikin. Yang bikin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepala izin saya mau berdua dulu. Apa tahu apa? Bukan. Umrah sunnah bukan. Ibadah. Ibadah yang melahirkan keberkahan. Insyaallah. Apalagi? Nah, keluarnya mani. Angkat tangannya bapak-bapak yang tidak bawa istri hajinya. Ibu-ibu yang tidak sama suaminya. Oh, gak punya suami tenang. Nanti beri. Ibu doa ya. Keluar mani ini, bapak sekalian, ini bisa saja terjadi. Kenapa? Termasuk kepada pasangan suami istri tadi. Pertama dipisah harus nahan 40 hari. Kenapa? Karena itu gak ada tempatnya. Nyewa hotel. Di gunung gosong panas ya. Gak ada tenda. Di tenda Arafah banyak orang. Kena dam lagi onta. Di tenda Mina begitu. Apalagi di hotel di 1000 bintang di Muzdalifah kan gak ada tenda ya. Langit. Tempat umum. Aduh repot. Nah. Saking banyak. Mungkin lihat kanan. Wanita Arab pasti cantik. Lihat ke kiri isi sini, beda. Nah, itu akan terbayang. Ya syahwat itu akan meninggi. Apalagi yang dimakan adalah kambing lagi. Tetejeh nantinya. Nah, kalau maka akan bermimpi dan sebagainya. Bagi bapak ibu yang suka bermimpi. Namanya mimpi, bukan mimpi basah. Mimpi basah itu kalau kejebur ke sungai, itu aduh. Mimpi yang membuat itulah ya. Maka ini harus mandi. Bapak ya.
Maka ini harus mandi. Kemudian meninggal dunia. Ya, Bapak Ibu nih kalau meninggal dunia, ya ada yang mengaminkan, ada yang tidak. Ya apa-apa. Kalau meninggal dunia, ya harus mandi. Tetapi jangan sekali-kali mandi sendiri. Tetapi dimandikan. Ini harus ya. Repot dimandikan. Nah jadi bertemu di dua hitan, berhubungan badan suami istri dengan 3 persyaratan. Keluarnya mani dan atau meninggal dunia. Kemudian apa lagi? Nah khusus untuk wanita, haid. Setelah haid harus mandi. Bapak ibu-ibu harus pandai menghitung ya kapan jadwal haidnya. Jangan dikit-dikit obat, dikit-dikit obat. Enggak, obat itu pilihan terakhir. Makanya pelajari fikihnya. Apa yang bisa dilakukan ketika sedang haid? Hanya 3. 1, sholat. 2, tawaf. 3, puasa. Itu ya. Nah jadi ketika ibadah haji itu kan ada bermacam-macam. Wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, lempar jumroh, mabit di Mina sebagainya. Itu lakukan oleh ibu yang sedang haid jadwal tersebut. Yang tidak boleh itu tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu bisa setelah lempar jumroh Aqabah, bisa setelah pulang dari Mina. Bisa diakhirkan, mungkin menjelang pulang ke tanah air. Tunggu aja, tidak lama kan, paling banter seminggu, tunggu aja. Jangan dikit-dikit obat, jangan dikit obat ya, tenang aja. Kecuali kalau tidak ada waktunya, besok pulang, sekarang, nah baru usahakan. Nanti kita pelajari tentang ilmu fikih perwanitaan ini. Ya harus paham Pak Buin, harus paham. Kapan harus minum obatnya, kapan tidak mesti minum obat ini mah ya. Karena itu aja tawaf, sholat, puasa. Dan biasanya jemaah haji tidak puasa di sana. Tanggal 9 Zulhijjah ketika wukuf di Arafah jangan puasa. Yang tidak wukuf, nah di sini berarti puasa sunnah. Di sana jangan puasa, jangan terlampau soleh. Ya. Gitu ya. Boleh dalam keadaan haid, ketika wukuf, termasuk ketika sa'i. Jadi ketika tawaf, sholat, puasa itu aja. Tawaf dan sholat. Karena puasa jarang ya. Kecuali yang bayar dam. Bapak yang baik. Itu ya. Keluar mani, meninggal dunia, kemudian haid. Ya haid. Jadi silakan diatur, nanti dipahami terutama ilmu haid ini. Ilmu yang sudah kita pahami tiba-tiba ada kejadian ini, kejadian itu. Nah, ya ibu-ibu yang suka men. Bapak juga harus paham. Karena bapak-bapak juga, ibu-ibu, bukan hanya ibu-ibu yang suka men. Bapak-bapak juga suka men. Mencret namanya. Nifas. Apa itu Bu nifas? Habis melahirkan. Insya Allah gak ada yang hamil 9 bulan kan? 8 bulan. Yang 7 bulan ada gak? Kan 3 bulan lagi berangkat haji ini. Gak ada yang sedang ini? Rene? Rene basah. Yang sedang mengandung? Gak ada ya? Bisi di sana brojol gitu ya kan. Nah itu kan keluar darah nifas ya. Ini selesai nifas. Harus mandi. Ibu sekalian. Kemudian ada mandi yang disunahkan. 1, mandi ketika akan berihram untuk umroh. Ibu bapak akan tamatu, hajinya dengan cara tamatu yaitu umroh terlebih dahulu. Maka ketika akan berumroh, sebelum mengucapkan labbaik Allahumma umrotan di mikot. Kalau gelombang pertama di Bir Ali di Madinah. Kalau gelombang kedua mungkin di mikotnya di dalam pesawat searah dengan Yalamlam. Maka itu mikotnya. Maka lakukan mandi ketika akan berihram untuk umroh. Kalau di Madinah, mandinya nanti aja di Madinah. Pas hari ini keberangkatan, maka paginya atau siangnya. Pokoknya sebelum berangkat ke tempat mikot Bir Ali, mandi. Bagaimana ketika gelombang kedua langsung ke Mekah? Mandinya di mana? Di pesawat. Ya, enggak bisa. Maka mandinya di embarkasi. Ya, di asrama haji.
niatkan mandi untuk ihram. Jangan bawa galon ke pesawat. Oh di pesawat terbatas airnya bawa galon, dilarang, nggak boleh. Tapi ingat ini hukumnya sunnah. Boleh dilakukan, rugi jika tidak dikerjakan gitu ya. Apalagi mandi ketika akan berihram untuk haji. Nah, haji mah semuanya nanti mandinya di Mekah. Pas tanggal 8 ya mandilah untuk ihram haji. Sebelum mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Nah itu di Mekah di hotel tuh. Semuanya bisa serentak ya. Apalagi mandi ketika akan melaksanakan sholat Jumat. Ibu bapak di sana akan Jumatan ya. Mudah-mudahan bisa kebagian 4 kali Jumat ya. Nah, 2 kali mungkin di Madinah, 2 kali di Mekah. Wah, sekali Jumatan di Masjidil Haram sama dengan 100.000 Jumatan. Jadi di sini kalau pulang tetap Jumatan ya. Astagfirullah. Aduh. Tetap Jumatan, tenang. Udah ada 100. Seumur-umur saya tidak akan Jumatan. Kenapa? Udah 100.000 kali. Tetap Jumatan ya. Nah di sana ibu-ibu Jumatan ya. Di Masjid Nabawi ibu-ibu Jumatan. Di Masjid Haram ibu-ibu Jumatan ya. Boleh silakan Jumat. Di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram ibu-ibu Jumatan. Ya. Setelah sholat Jumat tidak usah sholat duhur lagi. Udah. Dan ketika mendengarkan khutbah Jumat jangan mengucapkan amin terus. Wah karena khutbah Jumatnya pakai bahasa Arab. Amin. Disangkanya doa. Kok gak berarti berdoanya panjang banget. 20 menit. Amin. Tenang pemilunya udah lewat ya. Amin. Dan jangan tidur. Nanti bab Jumatan nanti dibahas nanti ya sama pembimbing ibadah. Tim KBH yang di sana. Nah ini mandi Jumat juga ini sunnah ya sekalian. Dan ada kesunahan-kesunahan yang lainnya diantaranya ketika memasuki kota Mekah Rasulullah mandi terlebih dahulu. Nah biasanya kan Rasulullah berhari-hari atau dari Madinah ke Mekah kan 6 hari ya. Kita mah kalau naik bis dari Madinah ke Mekah 6 jam ya. Nah, kecuali kalau ibu bapak mau naik onta ya. Maka sebelum memasuki kota Mekah Rasulullah mandi. Nah kita biasanya tidak sempat karena bis ya tidak berhenti. Nah sehingga inilah yang biasa dilakukan. Pertama ada mandi wajib ya ibu sekalian. Akan terutama pasangan suami istri ya. Atau yang tidak kuat ya lama menunggu apalagi tidak bawa pasangannya. Cari mau cari pasangan di sana. Disahkan ya. Sesuai aturannya. Atau meninggal dunia atau ibu dengan haid atau nifas. Kemudian yang akan ibu bapak lakukan adalah mandi ketika akan berihram untuk umroh, mandi ketika akan berihram untuk haji, dan ketika akan sholat Jumat. Ibu sekalian. Dan ada beberapa yang mandi-mandi yang disunahkan tetapi kami tidak sampaikan. Jadi hanya inilah biasanya dilakukan oleh jamaah haji. Paham Pak Bu sampai di sini? Alhamdulillah. Baik Ibu sekalian, selanjutnya nah tata cara mandi. Ini kami tidak menyampaikan kebanyakan kalau disampaikan di sini ya dalil-dalilnya. Maka ada tata cara mandi dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Nabi itu adalah bunda-bunda kita. Makanya ketika Rasulullah wafat diharamkan menikahi istri-istri beliau. Kenapa? Karena itu adalah ibu-ibu kita kaum muslimin wal muslimah. Dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya, kemudian berwudu sebagaimana wudu mau sholat, kemudian memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepala, kemudian menyiram air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali, kemudian beliau mengguyurkan atau mengalirkan air ke seluruh kulitnya. Ini hadis yang pertama. Ya, kami sampaikan 2 hadis ya. Ini banyak sekali hadisnya buat sekalian. Silahkan buka-buka kitab-kitab di rumahnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Maimunah mengatakan, aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya,
lalu mencuci keduanya 2 kali 2 kali atau 3 kali 3 kali. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur, ya, memasukkan air ke hidung, membasuh muka, berwudu, ya, membasuh kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur ke seluruh badannya. Setelah itu beliau bergeser dari posisi semula, lalu mencuci kedua kakinya, ya. Ditambah nanti ada hadis-hadis yang banyak sekali. Ini kami sampaikan 2. Maka dengan begitu tata cara mandi besar, baik yang wajib maupun yang sunnah, 1 berniat. Tempat niat di dalam hati. Kalau ibu bapak memahami mengucapkan nama itu silakan, ya. Tapi jangan diteriakin, ya. Cukup terdengar oleh sendiri. Tapi intinya niat itu di dalam hati. Mau niat apa tuh? Niat mandi junub, niat mandi untuk berihram, ya. Tergantung niatnya. Mandi apa yang akan dikerjakan. Kedua, membaca basmalah. Diawali dengan membaca bismillah, bukan basmalah, bukan. Tapi baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan, ya, dicuci dulu, bisi kotor, ya. Apalagi mencuci kemaluannya dan membersihkan kotoran yang menempel di sekitarnya dengan tangan kirinya, ya. Bisi bekas, ada mandi yang menempel, ya, maka dibersihkan terlebih dahulu oleh tangan kiri, Kemudian setelah bersih, tidak ada kotoran, tidak ada bekas-bekas cairan, menggosokkan tangan kiri yang tadi dipakai gosok kemaluan tersebut ke tanah. Kemarin di kamar mandi. Nah, di kamar mandi sekarang kan gak ada tanah. Dulu Rasulullah ya di tanah kan. Kenapa? Mungkin nanti kalau ada dokter tolong diperiksa, ya. Kenapa Rasulullah menggosokkan? Karena ada sesuatu mungkin atau kuman atau apa yang memang itu harus dibersihkannya sama tanah. Nah, di kita mah susah. Berarti harus bawa tanah dong kamar mandi. Gak usah. Ada sabun, ya. Baik oleh sabun mandi atau rinso. Silakan bersihin tangannya, ya. Kemudian cuci tangan kirinya. Baru setelah itu berwudu sebagaimana wudunya mau sholat. Awali dengan kumur-kumur, ya. Kemudian membasuh muka, ya. Tangan sampai siku dan sebagainya. Persis seperti wudunya mau sholat. Nah, kalau kaki ini ada 2. Boleh sempurnakan waktu wudu tersebut atau nanti diakhirkan setelah selesai mandi diguyur baru kaki. Sebagaimana Rasulullah geser. Jadi membasuh kaki ini boleh ketika berwudu, boleh setelah mengguyur seluruh badan, ya. Kemudian membasuh kepala dengan menyela-nyela rambut, ya, karena di kepala ada rambut, ya. Mau ada rambutnya, mau tidak ada, yang penting basuh kepalanya. Kemudian membasuh seluruh badannya dengan rata. Disunahkan yang kanan terlebih dahulu, kemudian yang kiri ratain. Nah, setelah selesai mandi, maka tidak usah berwudu lagi. Ini kan menghilangkan hadas besar. Yang besar saja habis, apalagi yang sedikit. Ya. Bagaimana kalau ada yang berwudu lagi setelah itu? Tidak masalah, tidak apa-apa, silakan. Apalagi setelah mandi kentut, nah itu mah pas mau sholat. Gak usah mengulangi lagi mandinya, setelah selesai mandi kentut, tinggal berwudu lagi aja. Paham Bu ya? Ini saya rangkuman, ya, dari dalil-dalil yang kita pelajari. Sekarang berwudu. Sudah waktunya? Sudah masuk videonya, ya? Oke, nanti aja nanti. Sekarang wudu. Yang akan ibu bapak sekalian lakukan adalah berwudu. Insya Allah ibu bapak sekalian, ya, dari TK, mungkin dari lahir pun sudah paham tentang wudu, ya. Sudah, cuman ini mah hanya mengingatkan saja, khawatir wudunya ada hal-hal yang tidak pas. Membasuhnya benar, tapi eta caina 2 ember, ya, dipakai wudu. Boros, ya, hati-hati itu, ya. Makanya kita pelajari sekilas, ya.
Perintah berwudu dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu. Ingat, ini juga hal yang rukunnya, yang wajib. Hendaklah basuhlah mukamu, satu muka, dan tanganmu sampai dengan siku, tangan, dua tangan kanan dan kiri sampai siku, dan sapulah kepalamu, tiga. Yang keempat, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Jadi yang rukun hanya ada 4, ya. Yang rukun atau yang harus dibasahi, baik itu dibasuh ataupun diusap, hanya ada 4. Apa saja Pak Bu? Muka siapa? Ya muka sendiri bagus. Muka orang lain juga bisa ya. Oh Bapak lagi sakit, dibuduin silakan. Ya, jadi muka, tangan sampai siku, kepala, mengusap kepala, terus membasuh kedua sampai mata kaki. Ini yang fardu, jadi hanya 4 ya. Nanti ini akan kita lakukan ketika situasi sedang darurat. Tayamum, yang 4 ini bisa dikosor, jadi 2. Jadi bukan hanya sholat yang bisa dikosor, tapi wudu juga dengan tayamum. Yang tadinya 4 jadi 2, wajah dan tangan saja, nanti kita praktekkan ya. Bisi nanti pas tayamum kaki juga di. Allah itu sayang kepada kita ya, Masya Allah dengan kasih sayangnya. Tata cara wudhu, ini saya sampaikan hadisnya. Dari Humroh, pembantu Utsman bin Affan menceritakan bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah meminta air untuk berwudhu. Kemudian dia ingin berwudu. Beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian berkumur-kumur. Diiringi memasukkan air ke hidung. Kemudian membasuh mukanya 3 kali. Kemudian membasuh tangan kanannya sampai ke siku 3 kali. Kemudian mencuci tangan ke kiri, yang kiri seperti itu juga. Kemudian mengusap kepala. Kemudian membasuh kaki kanan dan kiri sampai mata kaki 3 kali. Kemudian kaki yang kiri seperti itu juga. Kemudian Utsman berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, ya, ba'da wudu, rasulul wudu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ibu-ibu yang baik, intinya wudu itu meratakan air, ya, ke anggota wudu. Baik itu 1 kali, kalau kurang rata bisa 2 kali sampai 3 kali. Nah, ini kami sampaikan 1 dalil saja. Nanti Bapak silakan baca lagi bab wudu ya, biar lebih paham. Maka dirangkumlah. 1, berniat untuk berwudu di dalam hati ya. Bagi yang ibu bapak suka nawaitu silakan ya. Asal itu kan bahasa Arab, asal paham artinya apa ya. Dan jangan teriak-teriak mengucapkannya. Cukup di dalam hati atau di harewoskeun dalam bahasa Sundanya. Dibisikin. Nah gitu. Kedua, membaca basmalah bismillah. Ya. Kecuali wudunya di toilet. Nah, toilet, nah itu bismillahnya jangan terlalu keras. Mungkin cukup di dalam hati saja. Ya. Membasuh kedua telapak tangan, kanan dan kiri. Dibersihkan terlebih dahulu. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Itinsrok namanya dan dikeluarkan. Intinsar dikeluarkan lagi. Kecuali sedang berpuasa ya. Di siang hari. Wudu untuk di siang hari itu jangan menghirup air ke hidung. Khawatir ketelan. Setelah wudu seger. Aneh. Nah, ternyata tidak diminum. Cuman dari hidung masuknya. Segelas ya masuk diseruput itu namanya, itu membatalkan puasa. Membasuh seluruh wajahnya dengan rata dan menyela-nyela jenggotnya bagi yang punya jenggot. Yang tidak punya jenggot jangan paksain jenggot orang dipegang-pegang. Membasuh tangan kanannya dengan membasuh tangan kanan dengan rata sampai siku, kemudian tangan kiri. Jadi ibu bapak, nah yang masih keliru nih mohon maaf. Yang kanan dulu sempurnakan, baru tangan kiri. Saya kurang begitu sependapat. Ada yang berwudu kanan kiri.
Kanan, kiri, kanan, kiri. Benar 3 kali ya sunahnya. Cuman itu kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kanan dulu basuh sampai sempurna. 1, 2 atau 3. Kemudian baru yang kiri. Mengusap kepala cukup 1 kali. Dan termasuk di dalamnya telinga. Ya. Kemudian ada juga yang mensunahkan 3 kali. Silakan sesuai dengan ilmu dan pemahaman Bapak Ibu sekalian. Dan membasuh kaki kanan dengan rata hingga mata kaki. Nah jadi mata kakinya harus terbasuh. Dan mensela jemarinya kemudian yang kaki kiri. Sebagai mana tangan. Yang kanan dulu, kaki kanan dulu sempurna di sela-sela. Termasuk mata kakinya juga dibasuh. Kemudian baru kaki yang kiri. Bukan kanan, kiri. Begini lagi. Ya. Nah, ibu sekalian, wudhu dalam beberapa kondisi. Yang pertama, wudhu dalam kondisi normal. Nah, kalau kondisi normal seperti saat ini ya, itu lengkapi bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnahnya pun lakukan. Tetapi ibu bapak akan mendapatkan situasi yang darurat, yang kondisi darurat. Maka melakukannya cukup yang rukun saja. Tadi apa yang rukun? Muka, tangan. Nah, tetap disertakan niat dan membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, wudhu sekarang kalau zaman Rasul itu pakai dari kolam ya. Nah, nanti kalau ibu bapak di laut, wudhu bisa pakai air laut, sungai dan sebagainya, di ember. Nah, mayoritas sekarang yang kita lakukan biasanya pakai keran. Pakai air yang keluar dari keran. Masa wudhu pakai keran? Jadi di hotel, di tempat wudhu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu keran. Ya. Tapi ada kalanya darurat, harus pakai gelas. Pakai air di dalam gelas. Benar Pak. Tapi ada kalanya harus pakai air yang ada di dalam semprotan. Ya. Oke, ada video. Nah, kita video ini boleh. Cara wudhu dulu. Bagian nomor wudhu. Adakan ngerekamnya. Karena gak mungkin ibu bapak turun ke bawah. Bisa contoh penuh. Hemat airnya Pak Bu, jangan ngocor terus, dihisap nanti ketika boros. Ya. Matikan dulu kerannya, setelah cukup ambil. Jadi tidak dibiarkan ngucur air. Sebetulnya 1 kali itu udah cukup asal rata, ya. Tapi kalau ibu bapak merasa belum cukup nih, belum rata, bisa 2 kali, maksimal 3 kali. Jadi kerannya itu jangan dibiarkan ngucur, apalagi dibuka 100%. Sikunya harus terbasuh Pak Bu ya. Satu kali ini udah rata. Sap. Nah, termasuk kaki juga. Saya mencontohkan 2 versi kaki ya. Kalau ibu bapak pingin air yang ngucur dari kerannya itu, jangan gede-gede. Karena air bisa kemana-mana. Apalagi di sebelahnya penuh. Bisa nyempret ke orang lain. Sebelah kita pakai sarung. Wah. Maka kalau pingin dipakai air keran langsung, keran mengucur,
Harus kecil saja. Kecil. Termasuk tangan juga kalau mau airnya tetap mengucur, kecil saja. Apalagi menggunakan air masjid. Ini kan dibayar listriknya. Mendingan kalau Bapak Ibu bayar listrik infak. Nah ini Bapak. Jadi intinya bukan harus memboros-boroskan air. Oke. Saya contohkan ketika pakai gelas, Pak Bu ya. Jadi kalau pakai gelas, ketika berwudu pakai airnya terbatas, maka bisa pakai gelas. Ya. Saya contohkan pakai ini Bu ya. Spray. Ini saya lupa ketinggalan di rumah. Jadi pakai semprotan karpet. Tapi isinya bukan minyak karpet. Ada yang kecil Bu ya, nanti nggak modal beli ya. Atau mau beli sendiri nggak modal atau gratis dikasih oleh Kang Pahala KBH. Di mana harga dirinya ibu-ibu? Itu yang kecil, ini saya kegedean ya. Jadi repot kalau ke masjid. Ya apa yang baik, jadi bisa pakai gelas, cukup setengah gelas atau segelas gini. Ya. Jadi ibu bapak yang baik, di pesawat itu, ini rahasia ya, jangan bilang-bilang ke pilot. Di pesawat itu bisa menggunakan air untuk berwudu, tapi airnya terbatas, ya airnya terbatas, ya sehingga dan ibu-ibu kan jatah airnya itu habis dipakai ke WC, ya dipakai buang air dan sebagainya. Ketika mau wudu itu pasti akan berkurang, maka bagi yang bisa berwudu di toilet, ya karena kecil di kamar toilet pesawat itu tidak sebesar toilet di bawah, ya jadi serba mini begitu ya. Nah kita badannya agak yang gede kan, kecuali badan kita mini, maka itu sebetulnya bisa pakai air. Kalau pakai di wastafel, ibu ada yang pernah naik pesawat? Udah pernah ya? Bapak pernah naik ya? Naik pohon. Nah itu kecil Bu, mepet lah ya. Ada kloset, ya kloset duduk, ada wastafel, ya. Nah ada kerannya. Kalau wudhu di keran itu bisa berhamur-hamur. Pijit lagi. Wah itu bisa berceceran kalau tidak ahli berceceran. Maka bagaimana caranya? Jangan sampai orang lain cuma yang lain juga terzolimi kehabisan airnya. Mendingan kalau hujan ya. Dan tidak mungkin hujan bisa. Maka hemat saya kalau mau berwudu maka bekallah spray sebesar gitu. Ya ini kegedean. Ya bekal diisi ya tentunya. Nah ini untuk berwudu di dalam toilet pesawat. Ya atau bawa, nah itu ibu, ya itu cukup. Atau gelas plastik ya. Saya tidak menyebut mereknya Aqua. Nah itu bekas ya. Karena itu ada sesuatu ya. Oh ada sekarang gelas DT Press. Oh itu belum diiklankan. DT Press ya, kita punya produk air minum DT Press. Nah bekal aja masukin saku. Nah isi dulu tuh. Isi dulu di keran tersebut ya di wastafel. Nah setelah isi itu gunakan. Nah, satu kali asal rata. Nah saya akan mencontohkan kalau pakai hairspray. Saya juga belum pernah. Buka pakai gelas seperti ini. Jadi cukup membasuh mukanya saja, kemudian tangan sampai siku, kemudian buka kepala. Cukup sekali akan dirapain. Pertama apa Bu? Kalau mau wudhu? Ya, terus. Kalau mau pakai misalnya ini pesawat ya, karena yang paling dalam ini pesawat.
Pertama, lihat dulu waktu keberangkatan kita ke Madinah atau ke Mekah, apakah melakukan sholat yang fardu atau tidak di pesawat tersebut. Kalau memang sholat tersebut bisa dijamak takdim, maka jamak itu lebih sempurna, atau dijamak takhir setelah sesampainya di Jeddah atau di Madinah. Nah, subuh udah biasanya. Kalau subuh mah kesiangan nantinya. Nah, kalau pas ternyata dalam perjalanan itu kita harus melaksanakan sholat duhur, asar, itu bisa dijamak di kosor yang kita terangkan. Subuh jangan dijamak ya, ini kosor. Nah, ternyata harus sholat nih di pesawat, di dalam pesawat tersebut. Ya, sholat di dalam pesawat, jangan di atas. Bagus. Kalau mau berwudu, ya, maka kalau tidak pakai gelas airnya, maka pakai semprotan yang kecil aja, kegedean nih. Ya. Pertama tentunya bismillah. Ya, jangan lihat kemudian bismillah. Kemudian cukup yang fardu-fardunya saja. Ya, seperkan ini. Ya. Cukupnya aja. Ya. Kemudian diratakan ke wajah. Terus saja sampai rata Bu ya, sampai terasa dingin. Rata itu terasa dingin. Nah, terasa ya. Jadi cukup sekali ratain. Ya, beberapa kali sesendok lah. Sendok. Nah, kemudian tangan. Nah, dulu sampai rata luar biasa saya berkorban. Ya. Ingat ya, ini salah lagi, apa jangan ini harus pastikan celah kata. Ibu juga masih buka, walaupun ini orang, makanya wudunya di dalam toilet. Oke, ya, sampai rata. Udah rambut, jangan begini. Tangan dulu basahin, lebih sedikit ya. Nah, basah kan? Basah. Kalau bawa boleh dibalikin langsung ke telinga. Ya. Telinga ini sunnah, boleh diusap atau tidak. Bukan dibasuh, ya diusap kalau kepala. Nah kalau ibu cukup bagiannya saja, buka kerungnya dikodok namanya. Nah, kayak sini atau bagian belakang. Mudah di atasnya, diangkat kerungnya. Bagaimana kakinya? Ibu apa? Kalau bapak ibu pakai sepatu dan sepatunya itu menutupi anggota tubuh, anggota kaki sampai mata kaki, maka itu bisa diusap saja. Kupnya itu diusap. Sepatu atau kaos kaki yang tebal. Rata-rata ibu-ibu pakai sepatu atau pakai kaos kaki plus sepatu. Ini kan sepatunya tidak menutupi mata kaki ya, tapi pakai kaos kaki dan kaos kakinya tebal. Kecuali kalau ibu kaos kakinya tipis, ya, maka cukup diusapkan, tidak usah dibuka. Kalau di pesawat, ya. Ini, ya, ya. Tangannya ini kan, mohon maaf. Tangan kanan mengusap atas sepatu kanan, tangan kiri mengusap sepatu, cukup sekali. Nah, usap bawahnya. Dan sholatnya pakai sepatu. Kalau bapak dibuka sepatunya, itu tidak sah. Kecuali kalau bapak buka dulu sepatunya dan mengusapnya ke kaos kaki. Ya, saya buka di sebelah. Nah, sudah dibasahin, maka diusap kaos kakinya. Setelah itu masukin. Sehingga kalau sholat tidak pakai sepatu pun tidak masalah, karena ini sepatu itu adalah alas. Dan pastikan sepatunya itu bebas dari najis. Ya, tidak ada najisnya.
Dan sebelum memasukkan kaki ke dalam sepatu atau kaos kaki yang tebal, itu kitanya sudah berwudu terlebih dahulu. Paham? Nah, ketika batal kentut ya, itu tidak usah membuka sepatu atau membuka kaos kaki. Cukup mengusap seperti tadi. Walaupun ada beberapa perbedaan. Silakan mana sesuaikan dengan ilmu dan pemahaman ibu bapak sekalian. Tadi saya mencontohkan itu karena hal-hal yang dalil-dalil yang kami pelajari. Tapi jika ibu bapak bisa menyesuaikan sesuai dengan ilmu dan pemahamannya. Paham sampai di sini Pak Bu ya? Jadi tidak harus begini, enggak. Sesuai dengan keilmuan dan pemahaman ibu bapak sekalian. Kalau membuka sepatu, kayak tadi ini sepatunya sudah dibuka ya. Kalau tidak pakai kaos kaki, tidak pakai sepatu. Tapi maksudnya kaos kaki yang itu tipis transparan sehingga bisa kelihatan kakinya. Saya ini kaos kaki kan. Kalau tidak pakai sepatu, tidak pakai kaos kaki, maka menggunakan semprot-semprot, yang kanan dulu dikatain selatannya, sebelum dulu tadi. Cuma bedanya menggunakan air yang minimalis. Paham Bapak ya? Nah, bagaimana kalau toiletnya penuh di pesawat ya? Bukan penuh ya, pasti di dalam itu satu orang. Kamu maaf. Ngantri seorang-seorang. Maka ibu silakan bisa duduk. Cuman tolong ke temannya, halangin saya dari penglihatan bapak-bapak. Nah, supaya tidak kelihatan ketika digulung tangannya. Tapi kalau jilbabnya panjang bisa tertutupi ya. Nah, awas jangan sampai ada pemahaman jemaah juga yang berwudunya itu disemprot-semprotin di atas bajunya. Harus dibuka ya, kecuali tembus. Ini kan tidak akan tembus. Makanya itu Bapak ya cara menggunakan air di dalam hairspray. Apalagi ketika tawaf. Tawaf itu harus dalam keadaan suci. Ketika batal wudunya, maka batal juga tawafnya. Apakah boleh tayamum? Oh, tidak bisa. Kenapa? Karena di Masjidil Haram banyak air zam-zam. Boleh pakai berwudu. Maka wajib pakai air. Apakah berwudunya? Apakah berwudunya ketika tawaf lanjut? Enggak. Masa berwudu sambil tawaf? Berarti kan sebelumnya dalam keadaan tidak suci. Ya, makanya keluar dulu dari putaran tersebut. Keluar, ambil air zam-zam. Ya, mungkin kalau ibu-ibu yang batal, cari lokasi. Biasanya di bawah tangga. Ada beberapa tangga yang ada tempat wudhunya, keran-keran. Bukan toilet, tidak boleh. Nggak ada toilet di dalam Masjidil Haram, adanya di luar. Itu ada keran-kerannya. Kalaupun tidak menemukan keran-kerannya tersebut, maka bapak ibu ambil air zam-zam. Carilah untuk ibu posisi yang memang aman ya. Lihatlah orang-orang yang suka berwudu juga, kita ikutan ya. Nah lakukan cukup 4 rakaat. 4 anggota tadi ya, wajah, tangan sampai siku, kanan dan kiri. Kemudian mengusap kepalanya, ibu mungkin bisa sebagian ya. Dan kakinya ya. Nah sama, wah padat. Kepingin dulu Bu, karena kalau diam ketika tawaf, siap-siap cedok, tubruk orang. Ya, harus ke pinggir dulu, ke pinggir, ya di area masih di dalam Masjidil Haram, tidak usah keluar. Nah silakan pakai semprot-semprotan dan sebagainya, Bu ya, itu mungkin lebih memudahkan. Sama ketika akan ke Arafah, ke Mina, apalagi kondisinya akan panas ya. 40 derajat lebih, maka bagus pakai diisi air zam-zam ya. Ibu ini saya wajibkan ya untuk menyemprot-semprot muka. Ya. Bapak juga keteknya pakai air zam-zam ya. Habis isi ulang di jalanan ya.
untuk menjemur muka. Itu Bapak ya. Tetapi ibu bapak yang baik, tetapi tidak semua di pesawat bisa melakukan itu. Ya, maka kalau ibu bapak ingin menyempurnakan dengan wudhu di toilet pesawat, silakan bekal airnya saja. Ya, seperti ini siapkan ya. Atau bawa gelas kecil, gelas plastik untuk diisi. Karena kalau di keran wastafel itu akan berantakan sebagainya. Dan bekasnya kalau ada berceceran maka dilah. Nah yang jadi masalah adalah ketika bapak pakai sendal nih, ya pakai sendal maka itu mah jangan mengusap sendal. Itu mah memang harus dibasuh ya. Sekali asal rata. Paham Bapak ya? Awas nih, nanti pada protes ke KBIH. Apa sih yang diajarin di KBIH DT? Air jadi habis kata pilot itu ya. Ya. Nah itu dibawakan. Tapi mayoritas memang bertayamum di dalam pesawat. Berwudu sampai ini? Paham ya? Mulai saat ini tolong tidak boros menggunakan air. Kalaupun airnya mau ngucur terus dari kerannya, maka sedikit aja. Ya, karena berwudu itu bersuci itu bukan oleh air yang banyak, tetapi sehemat mungkin. Sebagaimana Rasulullah pun mencontohkan begitu. 1 gelas segini cukup untuk berwudu. Jadi pakai semprot-semprot ini cukup yang pardu-pardunya saja. Gak usah kumur-kumur. Itu mah dokter gigi. Itu ya. Nah, ceritanya. Jadi 1 botol ini bisa 2 kali berwudu. Di mana Bu? Tempat duduk boleh, asal terhalang. Maka oleh temannya tolong halangin dulu saya ya. Khawatir ada laki-laki hidungnya yang belang melihat ibu. Nah, boleh silakan. Asal pastikan, oh sudah rata. Yang penting ratanya itu. Ya. Nah, belum dibuka tanya jawabnya. Ya. Nanti kalau ada masalah tanyakan ke Kang Pahla ya. Kalau yang ringan-ringan boleh. Oke, selanjutnya adalah tayamum. Karena terbatas air di dalam pesawat dan tidak semua jamaah bisa berwudu seperti minimalis tadi ya. Maka mayoritas memang di pesawat itu tayamum ya. Bukan menceduk debu sebanyak begini Bu ya, ini mah gambar ya. Ya. Nah, masih di Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Dan jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air. Maka bertayamumlah dengan tanah soib yang baik. Tanah yang bersih ya, yang tidak bernajis. Sapulah mukamu dan tanganmu. Jadi hanya 2 dikosor ya. Tadinya 4 yang fardu. Karena tayamum jadi 2. Muka dan tangan. Nah, apa itu so'id dan toyiban? So'id dan toyiban itu? Nah, jadi Abu Ishaq berkata, as-so'id itu adalah permukaan bumi. Permukaan bumi itu apa Pak Bu? Tanah, batu, pohon, itu permukaan bumi. Baik berdebu atau selainnya. Kemudian beliau melanjutkan, seandainya seluruh permukaan tanah adalah batu yang tidak ada debu di atasnya, lalu orang itu hendak bertayamum menepukkan tangannya ke atas batu itu, maka hal itu sudah menjadi penyuci baginya jika ia mengusapkan pada wajahnya. Nah ibu sekalian, termasuk juga di pesawat. Walaupun ini ada perbedaan ulama. Ya, makanya kami kembalikan kepada keilmuan dan pemahaman ibu bapak sekalian. Tidak mesti harus begini, tidak. Ya, karena di mazhab Imam Syafi'i maka itu harus debu. Ketika di pesawat itu bersih kelihatannya. Nah, karena itu bersih, tetapi kita melewati waktu sholat, ya, maka harus sholat walaupun tanpa bersuci. Ini pemahaman satu mazhab, ya.
Nah, ketika mendarat dan ada air, maka sholat. Tuh ya. Nah, tapi ada pemahaman yang lain bahwasannya dimanapun yang penting ada debu, ya, ataupun debunya tidak terlihat sama sekali, itu bisa digunakan untuk media tayamum. Termasuk di dalam pesawat itu ada dinding. Ada jendela, jangan jendela, nggak ada jendelanya kalau nggak salah. Jendela kan bisa dibuka, di sana yang bisa dibuka pintu, ya. Ada kaca, ya. Kemudian ada kursi dan sebagainya, ada selimut, ada tempat meja makannya. Nah, itu bisa digunakan untuk tayamum, walaupun tidak kelihatan debunya, tapi ada nempel debu saking kecilnya nggak kelihatan. Nah, jadi mangga silakan ibu bapak sesuai dengan keilmuan dan pemahamannya. Paham sampai di sini ya? Nah, bisi jangan cekcok, jangan ribut. Kembalikan kepada ilmu keilmuan ibu bapak sekalian. Nah, ibu yang baik, tayamum. Ini ada hadis, saya satu saja hadisnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada seseorang mendatangi Umar bin Khattab, ia berkata, aku junub dan tidak bisa menggunakan air. Ammar bin Yasir lalu berkata pada Umar bin Khattab dengan mengenai kejadian ia dahulu. Aku dahulu berada dalam safar, dalam perjalanan. Aku dan engkau sama-sama tidak boleh sholat. Adapun aku kala itu, mani junub nih, mengguling-gulingkan badanku ke tanah. Nah, awas, Bapak di Arafah, mimpi basah. Selain mimpi berhubungan juga kejebur ke lautan. Basah sekali itu. Air terbatas, orang pada ngantri. Wah, akhirnya diguling-guling tuh. Ya, gugulutukan di padang Arafah. Ya, mungkin di Jabal Rohmahnya. Tidak usah dilakukan ya. Maka lalu aku sholat. Aku pun menyebutkan tindakanku tadi pada menceritakan kepada Rasulullah SAW. Lantas beliau bersabda, cukup bagimu melakukan seperti ini. Lantas beliau Rasulullah mencontohkan dengan menepuk kedua telapak tangannya ke tanah. Lalu beliau tiup kedua telapak tersebut. Kemudian beliau mengusap wajah dan kedua telapak tangannya. Telapak tangan sampai mana Pak Bu? Telapak tangan sampai pergelangan. Tapi ada beberapa hadis yang disebut tangan itu dari ujung jari sampai sini. Ini tangannya. Ada juga sampai siku. Tapi dalam hadis ini sampai telapak tangan. Jadi telapak tangan sampai sini. Tahu ya? Telapak tangan sampai pergelangan. Mangga silakan. Mau sampai sini. Mau sampai siku. Ada hadisnya. Atau sampai pergelangan. Sesuai dengan keilmuan dan pemahaman ibu bapak sekalian. Maka kami rangkumkan dalam beberapa hadis. Tidak kami sampaikan semuanya di sini. Pertama niat untuk tayamum. Kedua membaca basmalah bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ketiga menepuk telapak tangan pada soidan. Toyiban itu tempat yang terdapat debu yang baik. Bukan debu yang kucing ya. Nanti bahaya bisa berubah wujud. Jadi kucing muka kita. Meniup kedua tangan tersebut bisa ditiup bisa tidak. Kalau kita nempelnya memang ke tanah, suka terdapat tuh ya debunya, maka itu bisa ditiup atau ditepukan. Kalau tempat yang bersih, tidak kelihatan itu mungkin tidak mesti ditiup. Mengusap wajah sekali, mengusap punggung telapak tangan kanan dan kiri sampai pergelangan tangan sekali. Saya contohkan Pak ya. Kalau nggak salah ada gambarnya. Nah ini ibu bapak pasti di pesawat nih. Biasa terjadi di pesawat. Kalau airnya terbatas, ini anggap saja di pesawat. Saya waktu umroh mau rekaman nih di dalam pesawat. Cuman itu ada pramugari lewat. Menggoda iman. Palingkan ya, daripada dosa. Ya. Maka ini anggap saja
Ini kursi yang ada di depan kita. Bisa di kursinya atau di meja makannya, buka, strek. Nah, atau bisa di meja makannya. Nah, biasanya itu jarang dilap ya. Ya, boleh di depannya. Satu, tentunya udah niat, kemudian membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, atau bismillah. Nah, dan pelan-pelan aja nepuknya. Jangan digini. Belakang, yang belakang. Kaget. Tayamum. Ya. Kemudian mengusapkan ke muka satu kali, ya. Dan boleh ditiup, boleh tidak. Nah, karena ini bersih, jadi saya tidak mentiupnya. Kemudian mengusap ke belakang atau punggung kanan, tangan kanan, kemudian tangan kiri. Ini anggap ada ini, ya. Niat, kemudian bismillah. Kemudian kan kalau ada tanduk punya, bisa ditiup. Kalau bersih ya tidak bersih. Mengusapkan, ya. Ini satu kali, kemudian tangan bisa begini, bisa begini. Kalau di atas, bisa. Kalau begini, satu, yang kanan dulu, oleh yang kiri, kemudian yang kiri, oleh yang belum saya selesaikan. Ini sesuai dengan hadis yang tadi, ya. Mana? Ah, sudah di sini ya. Jadi muka dulu, baru tangan sampai kedua telapak tangan, sampai pergelangan. Kamu ya? Baik. Ada hadis yang lain, Ibu sekalian, dan ini oleh mazhab Imam Asy-Syafi'i membasuh, mengusap tangannya sampai siku. Kalau sampai siku, kita muka, baru siku, gini. Yang kanan dulu, oleh yang kiri. Balik gini, nih sampai pergelangan, ini masih ada debunya. Baru yang kiri oleh yang kanan. Selesai. Tapi jangan ada suara seperti tadi. Itu beda ya. Oh, kita ditanya sama orang Arab. Di sebelah kita orang Arab. Kenapa ada set-set? Itu ya. Nah, ada juga dua tepukan. Ada hadis tentang dua tepukan. Bismillah. Yuk, atau dipeluk, ya. Kemudian kita buka, dibalik, ya. Nah, tempelin lagi, tetapi tidak di lokasi yang tadi. Saya lah. Udah buka sebelah kita. Tiup lagi, baru. Ada yang satu kali tepukan, diusapkan ke muka, lanjut ke telapak ke punggung kanan dan kirinya. Satu itu. Yang kedua, ada yang satu tepukan, langsung usapkan ke muka dan usapkan ke tangan kanan sampai siku, kemudian yang kiri. Ada yang dua tepukan, satu untuk mengusap wajah, tepuk lagi untuk mengusap tangan. Paham sampai di sini? Nah, ibu bapak silakan mau mengamalkan yang mana. Tapi saran saya untuk ibu-ibu cukup sampai pergelangan saja. Kenapa? Karena ini pasti akan dibuka. Kelihatanlah auratnya. Nah, kelihatanlah auratnya. Maka cukup sampai sini. Jangan ragu-ragu karena ada dalilnya. Tapi silakan sesuai dengan keilmuan dan pemahaman ibu bapak sekalian. Yang tadinya 4 anggota tubuh jadi 2 dikosor ya. Masya Allah. Allah itu sayang kepada kita. Tidak memberatkan kita. Yang berat itu adalah kitanya gak mau. Nah, itu. Tidak usah melaksanakannya sunnah-sunnah yang lain kecuali
berniat dan membaca dan mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah kumur-kumur. Tidak usah. Kaki tidak usah. Ya, apalagi gosok gigi pakai debu. Ya. Tidak usah. Ya, jangan terlampau soleh. Paham Bapak ya? Ya? Udah paham ya? Ya. Kami kembalikan kepada keilmuan dan pemahaman ibu bapak sekalian. Nah. Oke, ini tayamum ya. Tetapi persyaratan tayamum adalah satu, tidak ada air setelah mencari kemana-mana. Kedua, ada air tapi terbatas seperti di pesawat. Jadi terbatas. Ya. Kemudian tayamum ini untuk berapa kali sholat? Ada dua pemahaman. Satu, sekali tayamum bisa untuk beberapa kali sholat. Kenapa? Karena yang membatalkan tayamum sama dengan yang membatalkan wudhu. Selama belum kentut, walaupun itu tidak tercium baunya, tidak terasa, tetapi ada buktinya. Apa? Kanan kiri pada pingsan. Nah, maka kalau belum kentut berarti tetap dalam keadaan suci. Maka ketika datang waktu sholat dan mau sholat lagi, tidak mesti tayamum lagi. Pendapat yang kedua, tayamum itu hanya untuk satu kali pelaksanaan sholat. Ketika mau sholat maka tayamum lagi. Walaupun tidak kentut dan sebagainya. Maka kembali kepada ibu sekalian. Itu ada dua pendapat. Ya. Nah itu ibu sekalian. Nah ibu sekalian, kemudian ketika kita bertayamum, kemudian sholat, pas landing pesawat, masih ada waktu sholat, ada air, bagaimana tuh? Maka tidak usah sholat lagi. Karena sudah mencukupi. Memang ada dua pendapat Pak, ya. Ada dua pendapat di Imam Asy-Syafi'i itu silakan mengulang sholat kembali dengan berwudu. Udah ada dua pendapat. Ya, apanya? Nah, sholatnya. Oh belum. Nanti kita bab sholat ya habis zuhur ya. Ini keburu makan siang soalnya. Nah jadi Bapak sekalian, nanti tawaf ya, terutama ketika tawaf, ketika sholat, itu harus dalam keadaan suci. Kalau sa'i tidak mesti dalam keadaan suci. Ya, nanti kita pelajari dari bab manasik hajinya. Ini baru belum masuk ya. Nah kenapa kami sampaikan? Karena ini berhubungan dengan jemaah haji yang akan dilakukan. Pasti akan wudhu gaya minimalis, pasti akan tayamum. Ya. Nah ibu sekalian, sampai mana tadi? Nah tawaf. Tawaf harus dalam keadaan suci. Ketika batal wudhunya maka batal pula tawafnya. Tidak boleh tayamum di dalam Masjidil Haram. Kenapa? Karena melimpah banyak air Zam-zam, bisa digunakan untuk wudhu selain untuk minum. Ketika tawaf, wah batal kentut. Pas ada yang lewat, orang Afrika. Itu hitam bukan kulitnya. Sehitam peci saya. Nah, tayamum aja. Pelan-pelan. Tayamum tuh di dalam hati. Di dalam hati ngocoblak bicara. Ya Allah, ini orang Afrika pasti sudah berbulan-bulan tidak mandi. Ini daki debunya sudah 1 senti. Bismillah, tayamum ya Allah. Maka itu tidak sah. Pertama tidak sah tayamumnya. Kedua itu menjelekkan ciptaan Allah. Sudah tidak mandi berbulan-bulan. Boleh jadi orang yang berkulit hitam itu lebih mulia di sisi Allah dibanding dengan kita yang banyak dosa. Maka harus keluar tuh. Tapi nanti akan dipelajari ketika batal tawaf. Maka diulangi tawaf putaran yang batal saja. Bukan dari 1. Pas putaran ke-5 kentut, wudhu. Setelah itu tawaf lagi dari 1. Ke-5 kentut lagi, wudhu lagi. Yang lain sudah istirahat di hotel, di penginapannya. Ibu, bapak masih puter-puteran saja. Kenapa? Karena setiap putaran ke-5 batal wudhunya dan diulang dari 1. Itu yang kurang ilmu. Berarti dia jarang manasik. Jarang hadir ke sini. Siap-siap tuh.
lihat Ka'bah bengong. Nah, itu kurang ilmunya tuh. Lihat Ka'bah bengong, lihat perempuan Arab bengong. Itu kurang ilmunya. Kamu ya, tolong dipelajari. Ini kami sampaikan ilmu itu karena ini hal-hal yang akan ibu bapak lakukan. Oke. Oke, terakhir, sesi terakhir. Ada tujuan toharoh. Toharoh, bersuci ada tujuannya. Pertama, mensucikan lahir dari hadas, najis, dan kotoran-kotoran. Kedua, mensucikan anggota tubuh dari dosa dan kemaksiatan. Yang ketiga, mensucikan hati dari akhlak tercela dan sifat-sifat buruk. Dan yang keempat, tujuan toharoh adalah mensucikan niat yang tersembunyi dari selain Allah. Seperti tadi dari pagi hari, motivasi pertama adalah kita berangkat ibadah haji karena mentaati perintah Allah. Itu yang harus kita rawat. Kalau belok saja ibadah yang dilakukan bukan karena Allah, nah itu tidak bersih hatinya, tidak suci hatinya. Ada selain Allah. Sama mau pemilu, pemilu lagi ya. Nyoblos, bersihkan hati karena Allah. Jadikan memilih itu, memilih calon pemimpin yang memang adil, yang bertakwa, dan itu akan berpahala kepada kita. Ketika ditakdirkannya ternyata bukan pilihan kita, nah itu ujian bagi Bapak sekalian. Ya, Bapak sekalian. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sucikan. Wudu, mandi itu untuk membersihkan badan kita, fisik kita, tetapi ada hubungannya dengan pembersih batin kita. Ya. Wudu yang kita lakukan dengan baik dan benar, maka akan membersihkan jiwa kita. Kalau wudunya tidak benar, maka tidak boleh jadi tidak bisa membersihkan jiwa kita. Maka kalau kita wudunya benar dan baik, maka akan membersihkan jiwa kita. Keutamaan wudu. Satu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan wajah, tangan dan kakinya nampak bercahaya karena adanya bekas wudu. Barang siapa di antara kalian dapat memperbanyak itu sering ya, memperpanjang cahaya tersebut, hendaklah ia melakukannya. Keutamaan wudu yang pertama, ibu sekalian, kita kalau istiqomah berwudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Jadi bukan hanya mau sholat saja, ya. Dan itu jadikan amalan kita ketika dalam perjalanan ibadah haji, dalam kehidupan kita pun. Sebagaimana Bilal bin Rabah amalannya adalah menjaga wudu. Menjaga wudu. Maka apa keutamanya? Rasulullah akan mengenali kita. Kenapa? Bercahaya. Wajah bercahaya, tangan bercahaya, kepala bercahaya, kaki bercahaya. Kenapa? Sering dibasuh oleh air wudu. Ingin dikenal oleh Rasulullah? Jagalah wudu. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengetahui orang yang datang setelahmu bahwa ia adalah umatmu? Rasul menyatakan, bagaimana pendapatmu jika seseorang memiliki kuda yang putih pada bagian depan kepalanya dan kaki-kakinya berada di sekumpulan kuda yang hitam. Kuda yang putih berada di sekumpulan kuda yang hitam legam lagi. Tidakkah ia bisa mengenali kudanya? Para sahabat berkata, iya ya Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya mereka umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan putih bersinar pada bagian wajah, tangan, kakinya. Masya Allah. Ingin diakui oleh Rasulullah? Ingin dikenal oleh Rasulullah? Jagalah wudu. Niscaya Rasulullah ketika akan melihat kita dari tanda-tandanya kita bercahaya. Apalagi keutamaan yang lain? Nah, Rasulullah bersabda,
Tidak ada seorang pun yang mendekatkan air wudhunya, lalu ia berkumur, kemudian memasukkan air ke hidungnya, lalu mengeluarkannya, kecuali akan berjatuhan kesalahan mulutnya dari mulutnya dan kesalahan hidungnya. Jika dia mencuci wajahnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, maka kesalahan-kesalahan wajahnya akan berjatuhan bersama tetesan air dari ujung jenggotnya. Kemudian jika dia mencuci kedua tangannya sampai siku, maka kesalahan-kesalahan tangannya akan berjatuhan bersama air yang lewat jari jemarinya. Kemudian jika ia mengusap kepala, maka kesalahan-kesalahan kepalanya akan berjatuhan melalui ujung rambutnya ya bersama air. Kemudian jika dia mencuci kakinya sampai mata kaki, maka kesalahan kedua kakinya akan berjatuhan melalui jari-jari kakinya bersama tetesan air. Jika ia berdiri lalu sholat, kemudian dia memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah dengan pujian dan sanjungan yang menjadi hak Allah, serta mengosongkan hatinya hanya untuk Allah, maka dia akan terlepas dari kesalahan-kesalahan seperti pada hari ia dilahirkan dari perut ibunya. Masya Allah. Tuh Bu, asal wudhunya baik dan benar. Jangan asal basah menghambur-hamburkan air. Nah, kondisi darurat ya. Nah, itu ada tuntunannya. Keutamaan yang lain, maukah kalian aku tunjukkan pada hal-hal yang dengannya Allah hapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat berkata, ya wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, sempurnakanlah wudhu pada saat kesulitan, memperbanyak jalan menuju masjid, dan menunggu sholat setelah sholat. Itu adalah ar-ribat, yaitu menjaga. Ibu-ibu sekalian, dalam kesulitan itu ketika dingin, itu kan sulit ya. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat terakhir dari Al-Ma'idah ayat 6 di ujungnya, Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Ketika ada syariat mandi, ketika ada syariat wudhu, dan ketika mandi, wudhu tidak ada air, kemudian Allah ringankan dengan tayamum, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dengan debu, ya kelihatannya kotor, tapi itu adalah mensucikan. Dan itu adalah patut kita bersyukur karena tujuan dari bersuci yang kita lakukan adalah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Maka heran jika ada seorang muslim tidak melakukan ibadah, padahal ibadah itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan hati saat bersuci, sempurnakan bersuci sesuai tuntunan Nabi. Luruskan hati dengan niat bersuci karena Allah Ta'ala. Sebutlah nama Allah Ta'ala dengan penuh penghayatan. Ketika mandi, ketika berwudu, ketika tayamum. Ya. Awali dengan menyebut nama Allah. Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Ketika membasuh anggota wudu, maka ingatlah akan dosa-dosa kesalahan. Dan hati menjerit memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Jadi Bapak sekalian, ini sedikit esensinya. Ketika ibu bapak wudu, itu bukan hanya gerakan membasuh atau mengusap. Tetapi hati pun harus bergerak. Maka ada sahabat yang ketika berwudu itu menangis. Ditanya, kenapa menangis? Air mata bercampur dengan air wudu. Beliau berkata, kenapa menangis? Karena dia tahu ketika selesai berwudu akan sholat. Dan sholat itu akan berhadapan dengan siapa. Maka ketika wudu menangis. Air mata bercampur dengan air wudu. Nah ibu sekalian. Ketika kita mengawali berwudu dengan mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pemurah, maha penyayang. Hadirkan dalam hati itu. Ketika membasuh wajah, ya,
kena ke mata. Maka ketika gerakan kita, tangan kita membasuh wajah, pikiran mengingat dosa yang pernah dilakukan oleh wajah kita. Yang merasa ganteng, yang merasa cantik, yang matanya jelalatan. Maka ketika wudhu itu buka matanya, bukan merem. Buka. Pikiran mengingat dosa wajah, terutama mata yang pernah dilakukan. Hati menjerit kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa mata ini. Dosa wajah ini. Dalam hati Pak ya. Dalam hati ya, jangan diucapkan. Lagi wudhu. Ya Allah ampun mata jelalatan. Nah itu yang ini gelo nih. Ini gila nih. Nah jangan. Tapi dalam hati menjerit kita aja sendiri. Maka ketika wudhu jangan ngobrol. Nanti makan siang pakai apa? Gak tahu nih. Di warteg sebelah aja. Bosan nasi padang aja. Jangan ngobrol. Ingat dosa-dosa. Ketika membasuh tangan dibasuh. Pikiran ingat kepada dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh tangan. Ayo Bapak, pernah nonjok siapa dulu waktu SMA? Ya, ingat dosa. Hati menjerit, ya Allah ampuni dosa tangan ini. Hati menjerit. Ketika mengusap kepala, ingat dosa. Pikiran apa? Pikiran kotor, ngeras dan sebagainya. Hati menjerit kepada Allah. Ya Allah ampuni dosa kepala ini. Ya Allah ampuni otak ini yang pernah ngeras dan sebagainya. Ya, sama sebelumnya berkumur-kumur ingat dosa mulut. Ketika mengusap kaki, membasuh kaki. Pikiran mengingat itu kaki pernah berjalan kemana saja. Yang pernah ke tempat maksiat. Yang pernah nendang kucing padahal kucing lagi makan. Masalahnya itu makan ikan. Masalahnya itu ikan jatah kita. Dimakan oleh kucing. Kita tendang. Ingat dosa itu. Hati berkata. Ya Allah ampuni dosa kaki ini. Nah, maka ibu sekalian. Kalau wudunya menghadirkan hati. Jadi husu itu bukan sholat saja. Ketika berwudu pun husu. Yaitu menghadirkan hati. Menghayati setiap basuhan. Usapan ketika berwudu. Dan mohon ampun atas dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh anggota wudu. Karena anggota yang 4 inilah yang sering melakukan dosa. Maka mudah-mudahan mengalirnya air wudu, menetesnya air wudu itu berbarengan dengan membawa dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Maka pantaslah Rasulullah bersabda, kalau wudunya baik dan benar, maka akan menghapuskan dosa-dosanya. Ada lagi? Habis ya? Oh iya. Itu ya sekalian ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita. Kami kembali lagi kami sampaikan mandi, wudu, bertayamum silakan sesuai dengan keilmuan Bapak Ibu sekalian dan pemahaman Ibu Bapak sekalian ya. Tidak mesti harus mengikuti apa yang kami sampaikan. Kami sampaikan di sini sebagaimana yang telah kami pelajari dan beberapa pendapat-pendapat ya. Dan mandi itu akan Ibu Bapak lakukan, wudu pun akan Ibu Bapak lakukan. Ada yang sempurna, ada yang beberapa sunnah ditinggalkan ya. Kemudian termasuk tayamum pun mungkin Ibu Bapak akan dilakukan, terutama pada saat kekurangan air, terutama di dalam pesawat. Terima kasih buat sekalian. Ada pertanyaan? Silakan, masih ada waktu 5 menit ya. Sebelah sini Ustaz. Silakan. Syarat bertanya adalah tidak menyusahkan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya, kalau kita pada saat tawaf tiba-tiba batal wudhu, kan kita minggir tuh untuk berwudhu. Nah pada saat minggir berwudhu itu kita berwudhunya lengkap atau 4 yang rukun aja? Baik. Ketika Ibu tawaf tiba-tiba batal ya, kentut dan sebagainya, buang angin, maka Ibu harus membatalkan diri, harus keluar. Ibu dengan suami nggak? Ketika tawaf dengan suami, mana suaminya? Temenin Pak.
Dulu susah nyarinya, sekarang udah dapat. Jadi temenin. Artinya apa? Walaupun ibu yang batal, bapak tidak batal wudunya, tapi membatalkan diri. Jangan sendiri. Nanti kan repot. Pas tawaf membawa askar nanti. Nah, temenin artinya apa? Bapak membatalkan diri. Supaya apa? Apalagi tidak ketemu dengan keran untuk wudhu di dalam Masjidil Haram di bawah tangga. Maka bapak ambilkan air dan halangin. Supaya apa? Laki-laki yang lain tidak melihat aurat ibu yang akan dibuka. Apa tuh? Tangan. Nah ini sampai siku. Ya. Maka kan dalam keadaan darurat boleh yang fardunya saja. Tentunya membaca Bismillah. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wajah cukup sekali. Ya supaya tidak lama. Ya. Apalagi bisa ketinggalan oleh rombongan. Apalagi kalau tawafnya berombongan. Ya. Kemudian tangan sampai siku, kanan kemudian kiri, ya sampai siku, jangan sampai pergelangan, itu mah tayamum namanya. Kemudian usap kepala, cukup angkat kedua sedikit, ini basahin, nah dikit. Tidak harus pakai telinga itu sunnah, tidak mesti mengusap telinga. Kemudian kaki, nah ibu tergantung kaos kakinya tebal atau tipis. Kalau tipis maka dibuka terlebih dahulu. Jadi ibu-ibu tawaf itu bisa pakai kaos kaki atau ada sekarang yang sepatu kulit itu ya, yang tipis. Nah, atau kulit apa itu? Kulit sapi ya, bukan kulit yang mati. Kulit sapi yang telah wafat. Nah, itu bisa diusap saja. Juga usah bawahnya, atasnya aja sekali. Nah, itu cukup mencukupi. Kalau kaos kakinya tipis maka dibukalah kaos kakinya. Ya, ini pun dalam mengusap khuf atau itu pun ada beberapa pendapat ya, beberapa pendapat. Tapi saya cenderung kepada yang boleh mengusap khuf sepatu yang menutupi mata kaki atau kaos kaki yang menutupi mata kaki yang tebal. Kaos kakinya harus yang tebal karena fatwa ulama Saudi harus kaos kaki yang tebal. Ya kalau tipis dibuka dan dibasuh sempurna. Tapi cukup satu kali diratakan. Setelah itu pakai lagi kaos kakinya. Kemudian menyempurnakan tawafnya yang batal saja. Kalau tahu di mana tempat batalnya, di sanalah mulai. Wah bingung, nggak tahu di mana tempatnya. Ya udah, dari Hajar Aswad saja. Dimulai dari Hajar Aswad saja, tetapi di putaran yang batal saja, bukan dari satu. Bapak tidak usah wudhu lagi, ya boleh minum boleh ya. Kemudian hanya menemani ibu membatalkan diri dan terus menemani ibu untuk menyelesaikan tawafnya. Itu Pak ya. Nah karena nggak mungkin kita berhubungan nih 160 tawaf semua. Ada yang batas dong. Tunggu Kang Pahala. Kalau Kang Pahala, tunggu pasukan sama dulu. Akhirnya Kang Pahala yang mudah-mudahan berangkat ke sana, pasukan berhenti. Wah itu siapnya untuk berorang. Dimarahin lagi sama askar. Haji. Nah maka nanti juga akan ketemu. Walaupun terpisah, ya mungkin rombongan besar selesai, ibu baru tinggal 2 atau 3 putaran lagi, nanti juga akan ketemu di mana? Di belakang makom Ibrahim, karena selesai tawaf melakukan tawaf sholat sunnah ba'da tawaf. Cirinya apa? Sal kabihu. Sal, ya ada salnya. Oren. Lagi? Silakan. Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin bertanya. Kan dalam wudhu itu kan harus tertib ya Ustadz. Nah, biasanya kadang-kadang kalau ibu-ibu tuh sebelum nyuci kaki itu biasanya kan kita harus minggir dulu. Kadang-kadang kalau misalkan kita di wastafel nih Ustadz, kita kadang-kadang wudhunya di wastafel nih. Terus kadang-kadang kakinya kan belum, kita harus nyari. Berarti kan harus tertib nih ya. Apakah boleh misalkan terjeda seperti itu? Itu aja sih. Terima kasih. Baik. Kalau wudhu di wastafel, kalau wudhu di wastafel, airnya ya, ambil aja. Bagaimana kakinya? Maka diambil, sedukan, kemudian oleh tangan, kemudian dibasuhkan ke kaki. Itu ya, itu Bu, paham nggak? Hadirin jangan ribut. Silakan Bu. Oh. Apakah itu Oh. pindah tempat gitu kan? Kita harus tertib nih ya. Ya. Nah kalau misalkan terjeda untuk pindah tempat itu sebenarnya boleh nggak sih? Itu sih pertanyaannya boleh nggak?
nyuci kakinya tuh tidak nangkring ke loh Ustaz, kan nggak enak nih, misalnya kakinya naik kan nggak enak gitu, bisa Baik. nyari keran bawah gitu. Bagaimana kalau wudhu anggota badan yang diwuduin itu ada jeda. Nah ada aturan harus berurutan, bersegera. Jangan sampai kering. Nah khawatirnya ketika jarak keburu kering, nah, itu tidak boleh, harus diulang wudhunya. Boleh menggunakan ini ada air nih 2 ember ya 2 gelas nih. Wah saya mah tidak terbiasa wudhu, bukan tidak terbiasa, belum pernah untuk wudhu 2 gelas ini. Suka agak sedikit boros, kurang, biasa 5 gelas ya. 6 lah dengan 1 gelas untuk minum. Gimana? Wah kurang untuk kaki, ini 1 gelas udah habis nih. Tinggal kakinya. Maka boleh menggunakan air yang lain. Ya, cuma jangan jarak. Karena kalau kering, itu harus diulang wudhunya. Karena tidak boleh kering. Apalagi dilap dulu pakai handuk. Nah, ke kaki. Nah, ya boleh bergeser sebagaimana Rasulullah mandi, boleh bergeser kemudian Rasulullah mencuci kakinya di akhir. Nah, itu ya. Ketika mandi junub atau mandi wajib. Ya, dan insya Allah tidak akan jauh-jauh. Jadi kalau di wastafel cuci aja. Bapak-bapak suka diangkat kakinya, diacungkan. Padahal ini cukup disiduk kemudian diusapkan saja. Ada lagi terakhir ya? Oh, Bu. Nah, kalau sa'i tidak disyaratkan dalam keadaan bersuci. Maka ketika ibu tawaf, ya ada tawaf nih. Pas sa'i terasa ada yang ngucur. Itu tamunya datang. Alah, head euy. Nah, aduh keluar tamu. Nah. Maka lanjutkan sa'inya. Walaupun dalam keadaan haid. Tapi kalau tawaf jangan dalam keadaan haid. Atau lagi sa'i nih. Ternyata tatitut ya. Tatitut. Gak apa-apa lanjutkan sa'inya. Karena sa'i itu pertama tidak bagian dari masjid, hanya nempel. Makanya orang yang haid boleh berada di tempat sa'i tersebut. Kemudian tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Yang disyaratkan suci itu ketika tawaf, ketika sholat. Cukup? Ada Bapak? Silakan. Kita persiapan wudhu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan ke yang pertama, season pertama Ustaz, masalah niat Ustaz. Baik. Niat. Gimana caranya, kiat-kiat apa saja Ustaz agar supaya hati ini tidak ada riya? Itu satu. Karena kan kita perjalanan ke haji itu kan masih lama, 2 bulan 3 bulan kan gitu. Bagaimana hati itu kita tidak ada riak di situ saat dalam perjalanan ini. Apa ditanya orang, apa bagaimana jawaban itu. Untuk mempertahankan bahwa kita itu istiqomah dalam niat itu. Tidak tergelincir pada hal-hal yang karena ini gitu. Yang kedua, tadi kan Ustaz menjelaskan mandi junub Ustaz. Ya. Di mana mandi junub itu tadi di item ke-6 itu berwudu dan memandi. Setelah berwudu mandi saja. Di item ke-8 di situ membasuh. Apa bedanya mandi dengan membasuh badan Ustaz? Itu aja Ustaz. Oke. Mandi ya. Ria. Ria itu apa artinya Pak Bu? Pamer. Ingin kelihatan. Ria itu termasuk orang namanya ria ya. Ria itu pakai y. Ria itu adalah salah satu penyakit hati dan bisa dirasakan di hati, tidak untuk menilai orang lain dia sedang ria, tapi menilai diri sendiri apakah ria atau tidak. Ya, ria itu terkadang nampak dari raut muka, ya, karena ria itu ingin dipuji, maka ketika orang tidak memuji dia sakit hati, itu ria. Dan ria ini termasuk adalah dalam syirik kecil. Hati-hati itu, syirik kecil, perbuatan syirik. Ya. Nah, itu dapat diketahui oleh hati, Pak. Dan jangan berlindung ketika kita beramal, jangan berlindung di balik ria itu. Contoh, ya, mau ke Masjidil Haram nih, yang lain pada kecapean nih, pada sholat di hotel, di masjid hotelnya. Kemudian Bapak ke Masjidil Haram, ya, Bapak ke Masjidil Haram nih, baru 1 langkah keluar pintu, aduh, teman-teman pada sholat di musola dekat hotel nih, saya mau ke Masjidil Haram, aduh, khawatir ria
Enggak jadi kebaca harumnya. Nah, itu juga dari setan tuh bisikannya Pak. Ria kamu ria. Padahal enggak. Tetap aja Pak. Karena ada amal-amalan yang memang itu harus kelihatan. Contoh ke masjid itu harus kelihatan. Tidak boleh ke masjid sembunyi-sembunyi. Harus kelihatan. Nah, jaga hati. Jaga hati ya. Nanti beda dengan sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar. Hati-hati itu ria. Ya, terkadang itu penyakit yang bisa menghanguskan amal kita. Itu rasanya, dirasa-rasa aja Pak. Ya ria atau tidak. Ada ibadah yang harus ditampakkan, haji itu ditampakkan Pak. Tawaf kan nampak. Sa'i nampak. Haji wukuf ya nampak. Yang sembunyi-sembunyi itu adalah sedekah. Boleh ditampakkan, boleh sembunyi-sembunyi. Baik ditampakkan maupun sembunyi-sembunyi, akan ada dua penyakit yang menyerang. Ketika ditampakkan akan ada ria. Ria kamu. Ketika sembunyi-sembunyi akan diserang juga oleh setan. Akan ada namanya penyakit sum'ah. Ya. Contoh bukan sedekah saja, tapi tahajud. Bangun tengah malam. Kemudian ya Allah. Tidak diucapkan. Ya Allah ini teman-teman saya pada malas begini. Tidak seperti saya bangun di sepertiga malam untuk tahajud menghadapmu ya Allah. Dengan tahajud, dengan tangisan air mata. Ya Allah ampunilah mereka ya Allah. Sholat. Nah itu juga sum'ah. Hati-hati. Kalau sholat ya sholat teruskan ya Pak. Sebagaimana di dalam Al-Quran. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hajiku, ibadah haji umroh hanya karena Allah. Hidupku, matiku hanya karena Allah. Nah ria, kebaikan ria itu akan dirasakan oleh diri Pak. Ini ria atau bukan? Ketika datang itu akan didomplengin oleh setan Pak. Jangan beramal, kamu riaknya. Luruskan lagi, lawan. Perbaiki hatinya. Itu Pak ya? Insya Allah. Dan nanti ada pembahasan-pembahasan. Ini ilmunya manajemen kolbu nih MQ ya. Mungkin nanti dari AA dan pemateri yang lainnya. Tentang penyakit-penyakit hati ini yang akan menghapuskan amalan kita. Capek-capek haji tapi ria. Tawaf. Tawaf itu macam-macam. Ada yang sibuk berzikir. Ada yang sibuk berdoa. Ada sibuk juga yang ngobrol. Ada yang sibuk ngambil handphone. Ya Bapak sekalian, saya sedang bertawaf. Ini putaran ketiga. Tuh Ka'bah tuh. Yang menyaksikan acara live ini di Facebook, Instagram dan sebagainya. Jika ingin ke tanah suci, persyaratannya satu saja. Sucikan diri. Nah seperti saya berada di tanah suci, berarti sudah suci hati saya ini. Makanya banyak tobat, sebagaimana saya banyak tobat. Mensucikan diri. Tuh, saya akan doakan mudah-mudahan yang penyimak diundang ke tanah suci. Habis tawaf, pahala tawafnya. Makanya ketika tawaf simpan handphonenya, matikan. Berarti gak boleh selfie dong. Boleh. Buat kenang-kenangan, bukan untuk ria. Nah, kalau untuk kenang-kenangan kumpulkan anak-anak ya keluar nih, kenang-kenang bapak nih lagi di Baitullah. Harus jadi cita-cita ya, berangkat ke sana untuk berdoa di sana, menyempurnakan rukun Islam. Yang tidak boleh ini tetangga kumpul nih. Ini saya sedang mencium Hajar Aswad nih. Nih, ini Hajar Aswad ternyata batunya itu lembek. Ternyata bukan batu ini cium, kepala orang. Jadi ya. Jadi ria itu tipis tapi itu Pak. Ada ya Pak. Tadi mandi gimana Pak? Membasuh waktu mandi itu teh. Ya. Ada yang membasuh, ada yang mengusap. Tadi bab mandi ya dibasuh semuanya Pak. Ya. Baik. Inti mandi wajib atau mandi junub itu mandi besar. Bapak tinggal niat. Kemudian baca bismillah. Guyur badan sudah mencukupi. Wah ada sungai. Wah, langsung kayak lumba-lumba. Itu udah mencukupi. Yang penting rata air. Tetapi ada kesunahan-kesunahan.
Sebagaimana Rasulullah lakukan. Ya, satu apa? Kemudian setelah berniat, kemudian membaca Bismillah. Udah itu udah nggak pakai baju ya. Kemudian membasuh dulu tangannya, ya, membersihkan dulu tangannya. Karena tangan ini akan membasuh untuk yang lainnya. Setelah itu mencuci kemaluannya oleh tangan kiri. Kalau Rasulullah kan pakai benzana ya, ember, tidak dengan sekarang pakai shower. Oke, sekarang kita ambil ke zaman sekarang. Pakai shower. Karena ibu bapak di penginapan pakai shower ya, Baji ya. Karena embernya dipakai cucian kita. Pakai shower, bersihkan dulu tangannya. Ada shower itu ada keran, ada showernya. Ya, kalau kerannya macet pakai shower. Tapi kecil seukuran. Cuci, kemudian cuci kemaluannya. Boleh pakai sabun, silakan bersihin. Ya, oleh tangan kiri, jangan tangan kanan. Tangan kiri. Tangan kanan ini kan bekas mencuci kemaluan, cuci lagi. Boleh pakai sabun. Sudah bersih, berwudulah. Mulai dari kumur-kumur di muka. Nah, setelah itu selesai wudu, membasuh kaki, ya, mencuci sama membasuh sama, ya. Karena mengusap beda. Ya, kalau mencuci atau membasuh itu air yang dialirkan. Kalau mengusap air yang diusapkan. Nah, yang diusap itu hanya kepala saja. Basah baru usap. Nah, bukan ambil kemudian walaupun ada beberapa riwayat yang memang bisa dikucurkan di sini. Nah, tapi mayoritas adalah mengusapnya. Nah, setelah itu selesai berwudu, maka guyurlah mulai di kepala. Nah, di ini ya, di sela-sela, yaitu tubuh bagian kanan. Pakai shower lebih enak. Zaman Rasulullah kan tidak ada shower. Nah, boleh air hangat, boleh air panas, boleh air dingin, boleh air hangat. Jangan pakai air mendidih. Selesai Pak. Bila kakinya belum dicuci, waktu wudu, maka cucilah. Selesai. Dan tidak usah berjam-jam. Ya, hemat airnya, yang penting rata. Itu ini. Tidak berwudu pun tidak masalah. Karena mandi janabah itu, ya, meratakan seluruh tubuh. Cuman ada kesunahan-kesunahan yang harus kita lakukan supaya mendapat pahala sunnah. Gitu, Pak sekalian. Cukup ya, Ibu sekalian, kita akan sholat duhur terlebih dahulu. Setelah duhur ada acara puncak kita, itu makan di waktu siang. Setelah itu kita kumpul lagi di sini ya untuk menyempurnakan pelatihan manasik kita pada hari ini. Terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.